Tuhan kepada kita, siaran kita pagi hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pagi hari ini kita mau memberikan yang Tuhan mau pagi hari ini. Apapun yang terjadi tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah, haleluya, rendahkan hati di hadirat Tuhan. Allah yang ajaib, haleluya.
alur seluruh ibadah kami ya Tuhan. Awal pertengahan hingga selesainya pagi hari ini, biarlah semuanya naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, memberkati ya Tuhan setiap kami ya Tuhan, bahkan yang melihat ya Tuhan saat ini, biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan puji dan kita bacakan firman yang menggenapi hidupku. Haleluya Yesus. kami bisa datang kepada Tuhan Kudus untuk memuji membesarkan nama-Mu, karena Engkau terlalu baik dalam depan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu,
Dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami belajar firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, mengajar kami untuk dapat memahami akan firman-Mu, sehingga firman-Mu kami dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Jauhkan segala kuasa kegelapan roh jahat yang menjalankan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang berkata kuat, darah Yesus berkuasa Roh yang kudus menguasai segala hati. Pada pagi hari ini kami bisa menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepenuh hati pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dari Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan memperhatikan kita, dan Tuhan mau menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Ayat yang ke-45 sampai sampai 56. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah ini sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan di situ banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pagi hari ini, saya memberikan satu tema, yaitu dampak kematian Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari kematian Yesus, atau yang biasa disebut Jumat Agung. Kematian Yesus adalah peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia. Alkitab adalah firman Allah yang mengisahkan dan memberitahukan kepada kita, dan peristiwa itu memang terjadi, bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Itu jelas firman Tuhan telah kita baca pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan,
bagi kita sebagai pengikut Kristus, yakin, mengimani apa kata firman Tuhan. Walaupun banyak orang tidak mengimani, tidak percaya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan pasti mengimani, pasti meyakini. Karena firman Allah tidak pernah berkata salah dan bohong. Saudara pengasih Tuhan, kalau kita memperhatikan kematian Yesus, ini berbeda dengan kematian manusia pada umumnya. Perbedaannya, manusia mati karena waktunya sudah tiba. Tidak berdaya melawan takdir, tidak berdaya melawan malaikat maut. Sedangkan Yesus mati atas kehendak sendiri. Ini jelas dapat kita ketahui dalam ayat yang ke-50. Matius 27 ayat yang ke-50 berbunyi demikian. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi perlu kita pahami, perlu kita ketahui bahwa Yesus mati bukan karena kelemahan, bukan karena takdir, bukan karena malaikat maut mencabut nyawanya, tapi dia mati karena menyerahkan nyawanya. Barulah kematian itu dapat terjadi. Ini membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Kematian tidak bisa membuat dia tak berdaya. Tetapi dia berkuasa atas kematian karena memang dia adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Tidak ada satupun manusia bisa menghalangi kematian itu. Agar tidak datang, dia harus siap. Mau tidak mau, dia harus siap untuk berangkat. Tetapi Yesus beda. Tetapi karena dia harus mentaati rencana Tuhan, rencana Bapa terhadap manusia, dia harus tunduk, harus mentaati apa perintah Bapa yang terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 16. Tolong dibacakan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini rencana Allah. Ini inisiatif Allah. Yesus harus mati untuk manusia, agar manusia yang percaya padanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang Tuhan, memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib, supaya semua manusia dapat penebusan, supaya semua manusia dapat diselamatkan. Dan pada pagi hari ini, apa dampak kematian Yesus? Saudara pengasih Tuhan, ada dua dampak yang kita lihat, yang dapat kita ketahui di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama di dalam ayat yang ke-51 sampai 53, ya, dampak yang pertama. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dampak yang pertama kebangkitan Yesus, terjadi peristiwa-peristiwa dahsyat dari Allah. Ini yang dampak pertama yang dapat kita lihat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Dikatakan ada terjadi peristiwa-peristiwa dahsyat di bumi ini. Yang pertama dikatakan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini pertanda bahwa hubungan Allah dengan manusia dipulihkan, diperbaharui, sehingga semua manusia yang percaya kepada Yesus dapat menghampiri Allah,
Jadi jalan menuju kepada Bapa, jalan menuju kepada Allah telah terbuka dan tidak ada lagi penghambat. Semua orang yang percaya Yesus bebas mengakui Allah. Karena tidak ada lagi penghambat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau dahulu ada penghambat, yaitu yang menghalangi kita untuk datang kepada Allah, kepada Bapa, adalah dosa-dosa kita. Tetapi Yesus sudah mati. Dan inilah tandanya bagi dunia bahwa dia kembali memiliki hubungan harmonis kepada Allah atas kematian Kristus. Sehingga tidak ada lagi halangan, ya. Tidak ada lagi hambatan untuk datang kepada Yesus. Terus begitu saudara kasih Tuhan, tetap yakini di dalam kehidupan kita kematian Kristus luar biasa, karena bisa memulihkan, memperbaharui hubungan kita dengan Allah. Ya, Allah tidak murka lagi kepada kita. Murka Allah ditujukan kepada Yesus, dan Yesus menerimanya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk menghapus dosa manusia, dan kita memiliki kehidupan baru di dalam Yesus. Yang kedua, saudara, terjadi gempa bumi. Ini dampak peristiwa besar yang terjadi akibat kematian Kristus. Dampak kematian Yesus terjadi gempa bumi. Yang ketiga, bukit-bukit batu berbelah. Yang keempat, peristiwa yang keempat adalah banyak kuburan terbuka. Yang kelima, peristiwa kelima adalah banyak orang-orang kudus yang meninggal lagi. Dampak kematian, peristiwa-peristiwa dasar supranatural terjadi di bumi karena kematian Yesus. Itu dampak alam kerja di dalam kematian Yesus. Tidak ada satupun manusia yang rohani yang bisa melakukan hal ini. Hanya anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Sehingga saudara yang dikasih, dampak kematian Yesus, Bapa menyatakan kemahakuasanya terhadap segala ciptaan. Luar biasa. Kita lihat dari awal, dari ayat 45 sampai 56. Luar biasa. Allah menggoncangkan ciptaannya, bahkan alam kubur pun bangkit manusia. Jadi luar biasa Allah menggoncangkan langit, menggoncangkan bumi, menggoncangkan alam bumi di bawah bumi. Orang-orang masih bangkit. Ini satu peristiwa yang pernah terjadi karena kematian Yesus. Yang kedua, dampak yang kedua dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-54 yang berbunyi demikian: kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh Ia ini adalah anak Allah. Yang kedua, dampak kematian Yesus adalah terjadinya pengenalan pribadi Yesus sebagai anak Allah. Saudara yang Tuhan, kalau kita melihat, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-54, kepala pasukan dan prajurit luar biasa, ya, dikatakan yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka melihat gempa bumi. Mereka melihat apa yang telah terjadi. Jadi ada sesuatu yang luar biasa yang membuat mereka takut, yang membuat mereka tidak berdaya.
Padahal saudara yang Tuhan, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya ini tidak ada dalam sejarah, ya. Seorang kepala pasukan, seorang prajurit takut, istilah takut. Tetapi karena kematian Yesus luar biasa, terjadi peristiwa-peristiwa yang supranatural. Itu yang membuat mereka takut. Itu membuat mereka tidak berdaya melihat kenyataan ini, hingga menyaksikan matanya sendiri semua peristiwa-peristiwa ini, saudara yang dikasih Tuhan. Luar biasa kan, saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam situasi seperti ini, mereka baru menyadari bahwa yang dia salib ini adalah anak Allah, bahwa yang dia siksa ini adalah anak Allah. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-54, dikatakan mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi dia mengenal kematiannya, dia membuka mata mereka sehingga dia mengenal siapa Yesus, siapa pribadi Yesus. Saudara, banyak orang tidak memahami siapa Yesus. Tetapi kalau melihat suatu peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang supranatural, baru mereka terbuka matanya. Jadi kalau nggak dikasih waktu, kesempatan untuk melihat, saudara yang Tuhan, pada pagi hari kita sebagai umat Allah harusnya kita lebih fokus lagi, ya, lebih percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu rela mati buat kita, agar kita tidak mengalami hukuman Allah, agar kita tidak mengalami siksaan Allah. Dia rela mati buat kita. Saudaraku yang Tuhan, dampak kematian Yesus membawa kepala pasukan dan prajuritnya mengenal pribadi Yesus yang sebenarnya, yaitu adalah anak Allah yang hidup. Ya. Ayat 54 saya tekankan lagi, saya baca lagi. Ini merupakan suatu ayat emas, ya, yang luar biasa yang bisa merubah seseorang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ya. Dia adalah anak Allah. Di dampak kematian Yesus ada dua. Ya. Terjadi peristiwa-peristiwa supranatural di bumi. Terjadi pembaharuan pengenalan Yesus secara pribadi sebagai anak Allah. Sebagai kesimpulan, jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, biarlah dampak kematian Yesus pada hari ini kita mengalami karya besar Allah dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita. Yang kedua, biarlah dampak kematian Yesus pada pagi hari ini kita mengalami, memahami pribadi Yesus, sehingga kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Dia, sungguh-sungguh mencintai Dia, sungguh-sungguh mempertahankan Dia, sungguh-sungguh mengasihi. Saudara yang Tuhan, biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan yang kita dengar, kita simpan di dalam hati kita, menjadi kekuatan buat kita, menjadi sukacita buat kita, sehingga apapun yang kita alami saat ini yang mungkin mengkhawatirkan, yang menakutkan kita, ingatlah Tuhan kita lebih berkuasa dibanding semua yang ada di dunia, dibanding ketakutan kita. Marilah kita memegang teguh janji Tuhan bahwa Dia mati dan kita
hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan hati kami, ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Berkati perjamuan kudus ini Bapa, sehingga umat-Mu, jemaat-Mu yang melakukan pelanggaran dan dosa dapat pengampunan. Jemaat-Mu yang sakit dimanapun mereka berada mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan satu lagi. Sebelum kita makan roti ini, berdoa secara pribadi kepada Tuhan agar kamu layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak untuk mengambil perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik Tuhan kami, untuk mengampuni kami Tuhan dan melayani kami. Terpuji nama-Mu. Amin. Saudara dengan Tuhan, mari kita mengangkat roti ini lebih tinggi dari atas kepala kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, mari kita memakannya dalam nama Yesus. Sesudah itu kita mengangkat cawan lebih tinggi dari atas kepala kita, dan kita
mendengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawang sesudah makan, lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimasrahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawang ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah melayakkan kita untuk mengambil bagian dalam perjalanan kudus. Kita angkat satu lagu. Lagu. Roh Kudus kau tempat ini. Tuhan
pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami di dalam perjamuan kudus. Dan kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus pagi hari ini, hubungan kami dengan Bapa diperbaharui. Hubungan kami dengan sesama kami diharmoniskan karena perjamuan kudus yang membuat kami satu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu. Engkau telah menuntut ibadah kami dari awal hingga akhir. Ini semuanya karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan Roh-Mu yang tulus buat kami semua. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kita berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelum doa penutup, mari kita akan pujian kita katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Bapa di surga, kami minta syukur dan terima kasih kepada Engkau baik dan kehidupan kami. Engkau memperhatikan kehidupan kami, yang Engkau menolong di dalam kehidupan kami apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa Bapa buat jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan tetap mengampuhkan iman mereka. Biarlah mereka senantiasa berkecukupan, diberkati kehidupan mereka Tuhan, mengharmoniskan rumah tangga mereka satu sama lain, dan biarlah iman mereka tetap kokoh, tetap berpihak dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah yang berkati mereka, dan mereka harus masalah Tuhan tidak melupakan Tuhan, tetapi mengasihi Tuhan. Walaupun saat kami terbatas Tuhan satu sama lain, tapi kami tetap percaya Engkau Allah kami tidak terbatas. Engkau Allah kami yang melihat keadaan jemaat Tuhan, dan kami rindu Engkau memberkati jemaat-Mu di Timur Sarum Tuhan, ada di Makassar, yang ada di Bekasi, yang ada di cabang-cabang Engkau memberkatinya Bapak, karena Engkau lah semua berkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Kami rindu Tuhan. Anugerah turun di mana kami berada di Sulawesi Selatan. Kami rindu Tuhan, kasih karunia tercurah buat kota kami Tuhan, sehingga masyarakat yang ada di kota Sulawesi ini dapat juga mengenal dan percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang mengalami yang tertimpa musibah wabah corona. Biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga mereka kembali sehat karena pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan bangsa kami, Pak Presiden Jokowi beserta kabinet dan aparat keamanan. Berikan mereka kerjasama yang baik Tuhan. Berikan mereka kemampuan Bapak untuk saling mendukung satu sama lain untuk tetap mempertahankan NKRI ini. Dan berikan hikmat kepada pemerintahan kami Bapak untuk menata, untuk bisa memperbaharui Tuhan pemerintahan
supaya pemerintah kami semakin hari semakin dapat memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat anak-anakmu yang duduk dalam pemerintahan. Jadikan mereka terang dan berkat untuk menerangi para pemimpin kami Bapa, sehingga para pemimpin kami dapat bertindak sesuai rencana kehendak-Mu, sehingga pemerintahannya ada dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan juga hikmat kepada pemerintah kami Tuhan untuk menanggulangi wabah corona pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami berpisah satu sama lain, tuntun langkah kami, tibakan kami dengan selamat sampai ke rumah kami, dan biarlah berkat Tuhan tercurah buat kami buat semangat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kiranya kasih karunia Bapa, penyertaan dari anaknya yaitu Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus akan memberkati hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu, rumah tanggamu, studimu, masa depanmu, dimanapun jemaat di masa berada, mulai saat ini sampai Tuhan menjaga. Amin.